Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisanak yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra. Ya. Kisanak semua, hari ini Sasana Sastra kedatangan lagi tamu. Ya, mungkin kalau seluruh Kisanak semua melihat episode yang apa ya Mas? Kalau masih ingat? Kurang Ayo. lebih pengalaman pribadi tentang melakukan pesugihan. Nah, melakukan pesugihan. Nah, itu nanti kita akan kalau pengen tahu dialog kita gitu kan. Betul, Nah, betul, nanti betul. linknya kita masukkan di deskripsi ya. Dengan Mas Teguh. Nggih. Kebetulan beliaunya juga setelah kita berbincang di sana Betul. kemarin ya Betul, tentang betul, betul. fenomena pesugihan, dan sekarang Mas Teguh datang lagi gitu kan untuk karena juga ini ya tertarik gitu Iya, ya dengan betul. untuk mengetahui filsafat-filsafat yang ada di ajaran Kawruh Budi Jawi gitu ya. Betul, betul, betul Mas Nah, Herlando. itu nanti yang akan kita bahas Ya. tentang apa gitu ya. Pastinya rekan-rekan harus siapkan dulu kopinya, bakar rokoknya, kita akan belajar bareng-bareng. Ngerokok dulu Mas. Siap. Baik, di sana semua, kita akan membahas salah satu yang berkembang di masyarakat kita ya, mengenai gelang Tridatu gitu ya. Dan kebetulan juga Mas Teguh ingin mengetahui tentang Tridatu gitu ya Mas ya. Betul, betul, Infonya betul seperti itu tadi. Kebetulan juga tadi yang saya sampaikan di awal itu. Jadi saya bersyukur dengan adanya orang-orang seperti Mas Teguh ya, karena yang dulunya sempat laku ngiwo gitu ya. Betul. Dalam bahasa Jawa, Betul. laku ngiwo, laku yang nggak benar. Dan ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Mas Teguh sendiri, ternyata ajaran Jawa itu tidak seperti itu ya. Betul sekali Mas Herlando. Ya. Jadi memang ternyata pengalaman lah yang membawa saya ke dalam sebuah ajaran yang benar-benar inilah pelajaran Budi Jawi seperti itu. Nah, itu ya. Jadi nanti sekali lagi saya ingatkan, kalau ingin tahu tentang dialog kita nanti di deskripsi. Oke, sekarang kita akan bahas Tridatu Mas. Ini Siap. apa sih yang sekiranya pengen diketahui oleh Mas Teguh ini tentang Tridatu? Gini, Mas Herlando kan pernah ada pengalaman juga ya. Jadi, Oke, pengalaman lagi ya ceritanya ya. Ini memang mungkin dari pengalaman inilah yang saya ingin sekali menggali lebih dalam lagi tentang pelajaran Budi Jawi seperti itu Mas Herlando. Jadi pengalaman memang waktu saya pakai Tridatu ini ya kan, kebetulan memang istilahnya di keyakinan saya sendiri juga memang untuk menganjurkan memakai Tridatu seperti Betul itu. sekali ya. Nah, ada sebuah pertanyaan bahwa kenapa kamu harus memakai Tridatu ini? Nah, seperti itu. Dan apakah ini mengandung hal mistik atau apa yang biasanya orang Jawa katakan itu biasanya kebanyakan jimat ya seperti itu. Nah, jadi ketika persepsi itu muncul, saya nggak berani untuk istilahnya menjawab karena saya minim dengan pengetahuan di situ. Jadi karena ini memang Sasana Sastra ini memang ternyata membedah dan mengulas tentang itu, jadi saya ingin mengetahui lebih jauh dari Mas Herlando. Oke, ya. Terima kasih ya. Ini rekan-rekan semua sebuah pengalaman lagi ternyata ya, Mas Teguh ya, bahwa ketika masyarakat Jawa menggunakan suatu aksesoris, katakan seperti itu, orang-orang mungkin yang tidak tahu pasti mengiranya bahwa oh ini ada kodamnya gitu ya.
mistisnya. Ada mistisnya gitu kan. Jadi jujur saja seringkali saya sendiri bilang saya risih mendengar itu. Betul. Karena mungkin ya kan persepsi dari orang yang tanya sama Mas Teguh Betul. mengenai Tridatu itu tidak tahu gitu ya. Ya. Akhirnya dihubung-hubungkan ke hal yang mistik, hal-hal yang berbau apa ya, supranatural gitu ya. Ya. Nah, ini akan kita bahas dulu Mas Teguh ya secara umum ya kan. Di tradisi Hindu ya, Tridatu itu memang berkembang di Bali ya. Sesuai dengan keyakinan kita bahwa Tridatu ini berwarna hitam, merah dan putih gitu ya. Dan ini adalah representasi daripada perwujudan Tuhan itu sendiri ya kan, yang berwujud ke dalam 3 kekuatan Tuhan. Ya. Warna hitam itu adalah wujud dari Dewa Wisnu. Ya. Kemudian warna merah itu adalah perwujudan dari Dewa Brahma. Yang ketiga, warna putih adalah perwujudan daripada Dewa Siwa atau kita mengenalnya sebagai Trimurti. Ya. Jadi ketika masyarakat Hindu yang ada di Indonesia, beda lagi kalau di India ya. Nah, karena yang kita ketahui bahwa agama Hindu itu menyerap ke dalam budaya, berakulturasi dengan budaya. Jadi tidak ada istilahnya bahwa Indialah yang benar, tidak seperti itu. Karena Sanatana Dharma atau ajaran Hindu itu sendiri pun terserap juga ke dalam budaya. Jadi berakulturasi, berintegrasi dengan budaya dan melebur menjadi satu, yang akhirnya saat ini di Indonesia ya, di negara kita berkembang umat Hindu yang secara budaya gitu. Dengan budayanya masing-masing. Misalkan Hindu Jawa ya dengan tradisi Hindu Jawa, Hindu Bali dengan tradisi Hindu Bali, mungkin juga ada Hindu yang ada di Jawa Barat, kita sering mendengar Kaharingan. Nah, itu juga mungkin dengan budayanya sendiri. Kok Hindu Kaharingan ya? Sorry, Kaharingan itu Kalimantan. Kalimantan itu di Kaharingan ya. Kemudian kalau di Jawa Barat itu kalau tidak salah Sunda Wiwitan. Ya, Sunda Wiwitan itu yang berkembang di sana seperti itu. Bahkan mungkin juga di kepulauan lain gitu kan yang berkembang sesuai dengan adat budaya yang ada di sana gitu Mas. Jadi secara umum bahwa Tridatu ini memang wujud identitas sebagai umat Hindu yang dengan harapan bahwa dengan memakai ini Tuhan akan selalu melindungi kita. Dan kita juga selalu ingat akan Tuhan. Dengan hal-hal yang sederhana. Seperti itu. Betul Mas Heri. Nah, jadi ini pun juga nanti Mas Teguh bisa menginfokan kepada rekan-rekan yang sekiranya mungkin tidak tahu. Gitu. Siap. Dengan cara keyakinan secara agama Hindu gitu ya. Jadi perspektif negatif tentang bahwa memakai ini ada kodamnya. Jelas gini ya, misalkan kita bicara itu ya. Jelas kalau kita memakai Tridatu ini kita mengenalnya di Pasupati dulu ya kan, diberikan doa-doa gitu ya, mantra gitu. Nah, ini pun juga nggak boleh diplesetkan ke yang negatif gitu loh. Jadi mantra itu adalah artinya itu adalah doa gitu kan. Bukan mantra untuk saya doa mantra untuk nyantet Mas Teguh gitu, enggak. Gitu ya. Jadi mantra itu adalah bahasa Sanskerta yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu sama halnya dengan doa. Gitu loh. Atau orang Jawa bilangnya dongo gitu kan. Doa itu atau mantra tidak untuk mencelakai orang gitu. Jadi jelas kita memakai ini adalah untuk memberikan sebuah
kekuatan Tuhan agar kita selalu ingat akan Tuhan dan Tuhan selalu melindungi kita. Jadi seperti itu hubungan kita dengan Tuhan, baratnya seperti itu, Mas. Gitu, monggo. Kalau ini kan karena kita memang hidup di tanah Jawa juga kan, khususnya di Jawa Timur ini, kira-kira Tridatu ini ketika dihubungkan dengan Budi Jawi atau pelajaran Budi Jawi, apakah ada hubungannya Tridatu ini dengan Budi Jawi menurut versi Jawinya? Versi Jawinya, ya, bukan versi agama gitu ya? Iya, bukan versi agama. Betul sekali. Karena gini, karena pernah ada mendengar bahwa beliau yang notabene ini di luar keyakinan saya sendiri, Mas Herando ya, itu mengatakan bahwa kenapa kamu pakai Tridatu. Nah, ini ada makna lain yang mereka ungkapkan seperti itu. Oke. Ini mohon pencerahannya juga dari Mas Herando, biar saya nanti juga ketika ada pertanyaan seperti itu enggak sampai salah memberikan informasi. Oke, iya. Gini, Mas Teguh ya. Kita ketahui bersama bahwa kebanyakan di ajaran Budi Jawa itu adalah kita mengenal yang namanya kitab tanpa tulis. Ya. Nah, kitab tanpa tulis itu pun juga sempat dibahas. Betul banget itu, saya suka banget itu. Nonton juga ya? Nonton. Ya, oke. Nanti kan kita masukkan di deskripsi juga kalau ingin tahu. Kitab tanpa tulis atau dalam bahasa Jawanya kita sebutkan sebagai tulis tanpa papan, ya. Nah, itu bagaimana seseorang para leluhur kita di Jawa itu belajar dari alam, kitab tanpa tulis. Nah, kita juga mengenal di ajaran Jawa itu karena belajar dari alam, kita pun juga mengenal spektrum warna. Seperti itu, Mas Teguh. Nah, karena ini yang dibahas Tridatu, ya, dalam versi Budi Jawa, ya, hitam, putih, merah. Ini juga memberikan arti yang sangat luhur, ya. Bahkan di ajaran kita Budi Jawa itu pun tidak hanya ini, hijau memiliki arti, biru memiliki arti, ada juga seperti itu. Jadi istilahnya ini dipersimpel ya? Iya, disimpelkan gitu. Dipersimpel atau bisa juga memiliki makna lain agar masyarakat Jawa itu istilahnya memiliki pemahaman secara filsafat, gitu ya. Nah, artinya seperti ini, Mas Teguh dan Kisanak semua ya. Warna merah dan putih, ya. Warna merah dan putih ini adalah perlambang atau filsafat adanya kita. Nah, sekarang saya tanya, adanya saya, Mas Teguh itu dari siapa? Orang tua. Dari orang tua, ya. Dari Tridatu itu merah itu adalah simbol dari ibu. Oke, siap. Putih itu adalah simbol dari ayah kita, orang tua laki-laki, ya kan? Dari ayah kita, bapak. Gitu. Jadi Tridatu atau warna merah dan putih itu adalah adanya saya, gitu. Ada di dunia ini dari perantaraan ayah dan ibu. Kemudian ayah, ibu, dan saya dan seluruh alam semesta diadakan oleh Sang Hitam. Sang Hitam itu adalah Tuhan sendiri. Kenapa dilambangkan hitam? Logikanya seperti ini, siapa sih yang bisa melihat Tuhan? Iya, gitu kan? Benar kan? Betul. Jangankan kita melihat Tuhan, misalkan ini lampu ini mati semua, gitu. Ya. Kita sudah nggak bisa melihat apa-apa, gelap. Betul. Nah, jadi Tuhan itu dilambangkan gelap karena apa? Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tidak ada orang yang mampu melihat Tuhan. Betul. Gitu loh. Ya. Jadi dari unsur warna hitam, merah, dan putih itu adanya saya, adanya orang tua saya itu adalah dari Tuhan. Gitu. Dan kita sebagai manusia kita harus selalu ingat, gitu loh. Akhirnya dibentuk gelang, dipersimpel tadi sama ajaran Hindu juga, gitu kan, bahwa
Tridatu kita memakai gelang, kadang kalung juga. Iya. Jadi ibaratnya seperti ini perumpamaannya. Dengan kita memakai warna spektrum warna hitam, putih, dan merah, kita selalu ingat orang tua dan Tuhan. Oke. Ya kan? Betul, Kemudian betul. Tuhan dan orang tua selalu melindungi saya. Kalau orang tua melindungi saya, melindungi Mas Teguh dari doa-doa beliau, Betul. restu beliau. Betul. Nah, semuanya kembali ke kita, ya kan? Nah, jadi masyarakat Jawa itu secara halus memberikan ajaran filsafatnya dengan juga memiliki spektrum warna yang seperti ini. Nah, coba kita hubungkan lagi ke sejarah, ya kan? Ya. Pernah mungkin Mas Teguh mendengar namanya Kerajaan Mataram? Iya. Pernah ya? Kurang lebihnya sedikit-sedikit lah. Ya. Ini saya kok kering, saya tak Monggo. Kita rileks saja ya ke sana ya. Ini semakin menarik ini ya. Kita kembali ke kerajaan yang namanya Mataram ya. Iya. Mataram itu yang dengan rajanya Sanjaya, Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno itu kalau kita lihat nama dari kerajaannya, Mataram. Itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Mata itu artinya ibu. Ya, kemudian akhirnya dia karena diserap bahasa Indonesia, mungkin sekarang jadi mama. Dan ram itu adalah sandi. Kita dalam bahasa Sanskerta itu mengenal proses sandi yang namanya akhirnya Rama itu menjadi Ram. Rama itu adalah bapak, ayah. Nah, kalau dalam bahasa Jawa atau Jawa kuno sendiri dengan unsur bahasa Sanskerta secara kehinduan. Kemudian Raja Sanjaya menamakan ini karena beliau hidup di Jawa, ya. Itu pun kemungkinan beliau mengenal dengan yang namanya konsep Bopokwoso Ibu Bumi, ya kan? Bopokwoso Ibu Pertiwi, seperti itu. Nah, jadi konsep leluhur kita secara sejarah maupun secara budaya itu tidak lepas daripada sebuah ajaran filsafat, ya. Jadi kalau Mas Teguh itu nanti sering mendengar bertemu dengan orang bahwa misalkan contoh ini ada orang bikin sajen gitu kan, bikin bubur merah putih, seperti itu. Nah, itu pun juga adalah lambang daripada ayah dan ibu kita, gitu loh. Jadi bukan untuk nyugui setan, nyugui hantu agar kita nanti dapat nomor, nah, kayak Mas Teguh dulu itu loh ya, cari pesugihan gitu kan. Betul sekali. Gitu Mas. Oke. Nah, ini kan jadi memang Tridatu ini kan di era modernisasi ini kan lagi ngetren banget nih Mas. Ya. Banyak orang yang menganggap memang bahwa itu adalah kekuatan untuk melindungi mereka sendiri, ya kan? Mungkin dari mara bahaya dan sebagainya. Ya. Tapi memang sebenarnya tujuan dan filosofinya memang kita harus selalu ingat bahwa kita ini ada karena Tuhan dan orang tua kita. Seperti itu. Kalau menurut Mas Herando sendiri, ketika ini dibikin dalam tanda kutip di era modernisasi ini dibikin sebuah souvenir ataupun dibikin sebuah aksesoris gitu, kira-kira boleh nggak sih gitu? Oke. Jadi gini Mas Teguh, kalau menurut saya silahkan saja boleh gitu loh. Karena kalau kita ambil dari sudut pandang ajaran Budi Jawi gitu ya, bahwa ketika kita membeli sebuah souvenir itu bukan hanya sekedar souvenir kita beli selesai sudah, gitu kan? Biasanya kan gitu. Orang beli souvenir gantungan kunci gitu kan. Iya, betul. Gantungan kunci ini kasihin ke temannya, kasihin ke saudaranya gitu. Tapi dengan adanya konsep ini secara Budi Jawi ya, saya tidak membahas secara konsep kehinduan. Iya. Itu justru souvenir itu akan
memberikan sebuah manfaat karena mengandung sebuah filsafat. Betul, Bahwa misalkan saya beli tridatu gitu kan, entah itu gelang, entah itu kalung, ini kita memberikan itu dengan harapan apa? Filsafatnya adalah kita selalu ingat Tuhan, selalu ingat dengan orang tua kita. Oke, Seperti betul, itu. betul, betul. Gitu loh. Jadi siapapun Anda gitu, jangan alergi menggunakan tridatu. Oke. Atau 3 warna ini ya kan. Kalau dalam di Bali atau di dalam bahasa Sanskerta sendiri kan memang namanya tridatu. Betul. Ya, tri itu 3, datu itu utama. 3 yang utama. Nah, datu itu akhirnya diserap dalam bahasa Kawi menjadi kedatuan. Artinya kedaton. Akhirnya sekarang. Ya, nah, kedaton. Akhirnya berkembang lagi keraton. Nah, tempatnya para raja. Nah, kalau dalam konsep Hindu sendiri 3 yang utama itu adalah Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, seperti itu. Nah, di sini pun juga kalau kita mau kembangkan lagi, ya, Brahma, Wisnu, Siwa pun juga mereka pun berposisi juga sebagai orang tua. Betul. Ya kan? Ayo coba kita nalar gitu ya. Gitu kita. Brahma itu pencipta, kita diciptakan oleh orang tua. Kemudian kita dipelihara oleh orang tua. Dewa Siwa, apa kita dibunuh orang tua? Bukan ya. Yeah. Tapi dalam arti di sini melebur memperalina itu adalah dalam arti ketika kita melakukan sebuah kesalahan, orang tua akan mendidik kita. Betul. Ya mungkin dengan beliau marah, orang tua kita marah kalau kita nakal gitu kan, kita akan diingatkan. Betul. Nah, konsep ini pun bisa kita ambil di situ gitu loh. Nah, bisa juga secara konsep Budi Jawi tadi, secara langsung bahwa orang tua kita yang berwujud sebagai merah dan putih, kemudian yang hitam Tuhan, ya kan, itu yang berwujud hitam yang menciptakan kita. Oke. Perlu diketahui juga bahwa lambang bendera kita adalah merah putih kan. Betul sekali. Ya kan. Nah, merah putih itu kalau orang mengatakan kan merah darah putih tulang gitu ya kan. Nah, Majapahit sendiri pun juga tidak akan lepas dari konsep Bobo Kuwoso Ibu Bumi. Ya, jadi melahirkan saya. Betul. Melahirkan Anda semua. Karena darah saya, tulang saya adalah bagian dari orang tua. Makanya darah itu merah putih ini pun juga paruan kan? Betul. Tidak ada yang lebih dominan, merah, putih tidak ada. Semuanya seimbang. Dan Indonesia ya kan disebut sebagai tanah Ibu Pertiwi. Betul. Ya kan? Nah, itu. Jadi filsafat ya. Jadi memang sebenarnya konsep yang sederhana ini ternyata menimbulkan sesuatu yang luar biasa ya Mas Herando. Iya. Dan itu patut kita syukuri. Dan ini pun juga hasil karya daripada para leluhur kita zaman dahulu. Jadi jangan alergi menggunakan ini karena mungkin kita sering melihat, oh itu dipakai orang Bali khusus untuk orang Hindu. Iya, gitu ya. Kita bilang oke, iya enggak apa-apa. Tapi yuk jangan hanya lihat di situ, tapi lihat sejarah masa lalu juga. Bahwa kita hidup di sini, kita juga mengenal yang namanya sejarah-sejarah masa lalu kerajaan Majapahit, kerajaan Singhasari, gitu kan. Bahwa itu pun yang akan yang adanya mereka itu ya kita ada gitu loh, leluhur kita. Jadi itu melambangkan leluhur kita sendiri, orang tua kita sendiri seperti itu. Astagfirullah ya. Siap. Gitu. Mungkin itu saja Mas Herlando yang sedikit saya tanyakan. Mungkin kalau nanti ketika para kisanak semuanya pecinta budaya dan sejarah ada pembahasan yang lebih lanjut, bisa langsung saja ke kediaman Sasana Sastra ya, begitu ya Mas Herlando ya. Biar, kita belajar bareng-bareng ya. Makanya, sambil kopi, sambil makan. Betul banget. Betul. Mungkin itu Mas Herlando yang bisa saya tanyakan, dan terima kasih atas segala pelajaran-pelajaran dari Mas Herlando. Oke, saya juga terima kasih Mas Teguh untuk kehadirannya yang kedua kali. Keberapa ya? 3 ya? Iya, 3 kali. Ya, 3 kalinya dengan
sangat antusias untuk mempelajari tentang budaya dan sejarah kita sendiri, ya kan? betul. Kita nggak perlu istilahnya apa mengagungkan budaya orang lain, ya kan, sejarah orang lain, tapi yuk kita kuatkan diri kita dengan mengembangkan, mempertahankan budaya dan sejarah kita sendiri, ya kan? Dan perlu kita ketahui juga, Mas Teguh mungkin juga melihat di media sosial, ya kan, di YouTube, di TikTok atau apapun lah, ya. Orang luar negeri itu sudah mulai mencintai budaya kita. Betul sekali. Ada sinden Jawa itu siapa itu? Betul. Ya, siapa namanya? Banyak lah pokoknya banyak sekarang banyak sinden bule itu. Ya. Ya kan? Kemudian ada yang main gamelan. Bahkan yang pemainnya pun dari orang luar semua. Nah, itu kenapa kok kita nggak mencintai itu gitu loh. Betul sekali. Nah, bahkan kalau kita lihat di Bali, ya kan? Iya. Orang-orang bule datang ke sana melihat budaya Indonesia. Betul. Gitu loh. Memang yang dilihat ya Bali gitu kan. Tetapi ya itu adalah bagian dari kita Indonesia gitu. Nah, kalau orang lain saja mencintai budaya kita, apalagi masa kita mau buang gitu kan. Betul banget. Nah, semoga itu menjadi pembelajaran kita semua. Siap. Mas Teguh dan Kisana semua, dengan pembahasan yang singkat ini semoga kita mendapatkan pembelajaran ya gitu. Dan tentunya di Sasana Sastra sangat terbuka untuk rekan-rekan kita bisa saling sharing gitu, dan tidak hanya apa istilahnya memberikan komen, ya kan. Kalau mau silahkan berkunjung ke Sasana Sastra gitu ya, kayak Mas Teguh ini. Demikian Kisana semua, akhir kata saya Herlando dan Mas Teguh. Oke, akhir kata salam Nusantara, rahayu.